Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Pak Ridwan ya. Jadi kali ini anak-anak kita masuk ke dalam materi ya yang tadi telah pengenalan ya. Sekarang kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu tentang logika dan algoritma komputer ya, di sini. Nah, nantinya di 3.1 ini, KD 3.1 ya, kalian akan mencoba untuk mendiskusikan ya tentang pengertian, pemahaman tentang pengetahuan yang ada di simulasi dan komoditi digital ini, materi pertama kita. Yaitu yang pertama, kalian bisa akses di YouTube, melihat bagaimana tentang sejarah logika itu ya. Di sini nanti kalian tinggal copy saja ya, pengertian sejarah logika itu apa, tinggal copy, lalu mungkin sudah pada bisa ya cari di channel kuotanya, tinggal nanti kalian tinggal paste saja di sini ya. Nanti kalian ini mohon maaf agak lama mungkin kuotanya, tinggal sedikit. Nanti tinggal kalian buka tentang sejarah logika seperti apa ya kan. Lalu sambil kita menunggu tuh ini kan, nah ini dia dibuka. Boleh secara umum juga kalian bisa melihat tentang logika di sini ada, tinggal lihat, pelajari. Lalu yang kedua tentang penalaran logika itu apa, sama juga, tinggal nanti kalian dikopikan lagi linknya saja ya. Sama ini juga nanti kalian memahami ini juga melihat ini, kita lakukan tentang linknya, karena saya mohon maaf belum membuat sendiri ya, ini masih punya milik orang lain. Jadi saya hanya mengambil link. Boleh kita lihat tentang pengertian atau penalaran logika. Nah, kita setelah kalian pahami ya, kita karena ini terlalu lama juga ya, intinya sama ya, sama semuanya. Kalau mau melihat tentang sejarah logika itu apa, copy paste ke YouTube, terus penalarannya seperti apa, ini juga linknya sudah saya kasih. Terus lalu ke pengertian algoritma itu apa juga tinggal kalian lihat ya, sama copy paste aja. Terus pengertian flowchart seperti apa nanti juga bisa dilihat di situ. Lalu aplikasinya memakai Draw.io ya. Ini tanpa diinstal ya, karena sudah ini punyaannya Google Drive ya. Jadi kalian tinggal mengikuti implementasi aplikasinya di sini. Baik, pada dasarnya ya, logika itu yaitu kita ya masuk akal, dan Bapak juga sudah meng-share materinya ya. Ini udah muncul, tinggal diklik aja ya, nanti sama semua juga sama, pasti sudah bisa ya tentang
penalaran logika dan seterusnya ya. Nanti bisa dilihat secara umum di link YouTube ini. Ini juga materi Bapak sudah share ya lewat webnya Katsu ya, SMK Negeri 1 Indramayu ini. Nanti kalian boleh lihat tentang logika dan algoritma ya kan. Tuh, ini bisa dibaca materinya yang pada intinya logika adalah masuk akal ya. Jadi ketika kalian melakukan sebuah percakapan seperti ini, intinya antara saya dan kalian ya mengerti gitu, paham, sehingga itu masuk akal ya. Nah itu di dalam sebuah komunikasi ya, dalam sebuah komunikasi antara manusia, intinya gitu. Yang penting masuk akal, mudah dipahami dan mengerti. Jangan sampai ketika kita tidak paham ya kita bertanya ya, seperti itu, sampai logika itu benar-benar paham. Nah di sejarahnya, nah nanti di situ, nanti di materi itu juga ada cara ya deduktif seperti apa, induktif seperti apa, ada semua. Nah lalu dalam logika kita sudah secara masuk akal ya, jangan sampai beda ya, baper gitu, bawa perasaan gitu kan, konteksnya beda ya. Logika masuk akal ini ya, jadi seperti itu. Kalau perasaan ya beda lagi ya. Lalu lanjut ke algoritmanya. Algoritma itu apa gitu ya, nanti kalian bisa secara detail di link YouTube tadi. Pada hakikatnya algoritma itu adalah suatu susunan ya, suatu susunan atau suatu langkah-langkah yang disusun secara sistematis. Jadi dari logika itu lalu kita susun alurnya itu seperti apa ya kan. Nah seperti itu. Jadi langkah-langkah alur dari sebuah perjalanan. Contoh perjalanan ketika kalian melakukan sebuah implementasi dalam belajar daring. Apa saja yang harus kita siapkan ya kan, yaitu siapkan handphonenya, terus masuk ke aplikasi web browser SMK Negeri 1 Indramayu, lalu perhatikan materi yang diberikan, lalu langkah selanjutnya isi modulnya ya, seperti itu ya. Ini seperti itu langkah-langkah algoritma. Nah di situ ketika ada sebuah susunan langkah-langkah, lalu kita baca, oh langkahnya seperti ini, kita ikuti. Nah itu adalah sebuah algoritma ya. Nah seperti itu. Ini juga bisa contoh-contohnya di sini. Sebenarnya banyak ya. Cara hanya suatu contoh sedikit itu. Lalu yang selanjutnya bahan alir yang tadi flowchart itu. Ya, flowchart itu dikemas. Nah, ini simbol-simbolnya. Ya, ini seperti apa. Setelah kalian lakukan dari logika masuk akal disusun dengan pengemasan alur ceritanya. Nah, ini adalah bagian dari bahan alurnya. Habis ini ke sini, ini habis ini ke sini. Nah, ini mulai start ya kan. Lalu habis itu proses seperti apa, ini pengambilan keputusan itu seperti apa. Ini ada semua kegunaannya. Nah, dan di situ juga ada, nanti kalian di YouTube juga lebih detail lagi
ada sebuah apa, jadi situ ada animasinya lebih menarik ya kan. Barangkali kurang jelas boleh di situ. Ini contoh-contohnya bisa dipahami, dibaca nantinya. Nah, seperti ya tadi, untuk sebuah logika algoritma susunannya kan ini, persiapkan sekolah, mandi kalau sebelum daring ya, kemarin itu kan sarapan, berangkat sekolah, sampai sekolah. Mudah, ini algoritma yang sangat mudah, masuk akal. Terus mandi lebih detail lagi ya, ini udah, kalau udah seperti ini udah sebuah pengambilan keputusan. Apakah ketika kita mandi selesai mau sarapan dulu, atau langsung pergi saja tanpa sarapan, atau masak dulu. Nah, seperti itu. Jadi saya sudah selesai mau berangkat ke sekolah, contoh saya lah mau bekerja, karena saya ini tidak biasa sarapan, jadi setelah selesai ini langsung berangkat bekerja tanpa sarapan. Tapi jika misalnya bisa ada pertanyaan, kalau sarapan langsung ke sini, kalau misalnya kalau sarapan disarapan dulu, kalau tidak sarapan dia akan melewati sarapan itu, jadi tidak sarapan, langsung ke tujuan tanpa sarapan. Nah, seperti itu. Ada sebuah pertanyaan, apakah mau sarapan dulu atau tidak usah? Nah, sarapan berhenti, kalau misalnya tidak usah ya jalan. Sama dengan logika lampu merah. Sini nanti ada kan logika lampu merah. Nah, ini. Tuh, kalau seandainya lampu merahnya hijau semua kan, waduh, berangkat semua. Gimana tuh? Nah, akan terjadi yang tidak diinginkan, ya kan? Jadi maka itu di situ dibuat logikanya, oh habis ini jalan, ini berhenti, ini jalan, ini berhenti. Ya, seperti itu juga. Itu udah masuk sebuah logika. Nah, ini ke arah sistem. Nah, ini lebih detail lagi, sehingga rambu ya lalu lintas itu bergantian, enggak. Nah, kalau misalnya nggak error ya, nah jadi bergantian seperti itu. Nah, ini kan jika dia hijau maka dia berangkat. Jadi ininya, jika ininya hijau maka dia berhenti, tunggu dia berangkat. Nah, ini seperti itu. Jika misalnya ininya hijau berangkat, maka ininya merah. Nah, jadi sebuah ada pertanyaan logika seperti itu, sehingga orang lain mengerti tandanya, oh merah itu berhenti, kuning itu hati-hati, dan hijau itu jalan. Mana nih? Ininya. Seperti itu. Nanti setelah kalian paham tentang logika dan algoritma, langkah selanjutnya itu pembuatan aplikasinya. Nah, aplikasinya kalau yang di sini memakai draw.io, itu sudah ada semua tampilan-tampilan bahan ajarnya sudah ada semua ya. Ini mana ini? Nah, tampilan-tampilan ini udah ada semua. Flowchartnya. Jadi otomatis tinggal ambil. Beda kalau ada juga di FB juga sama kayak gitu. Nanti boleh kalian lihat ya di draw.io. Nanti di situ kalian ya di sininya. Nanti tampilan sini ada semua. Makanya yang Google Drive ini loadingnya lama. Baik, nanti di sini juga ada contoh yang ada di modul ya. Tinggal kalian ngikuti saja. Ini mungkin internetnya lagi sedikit lambat. Oke, terima kasih. Sebelumnya mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.